Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Arif Saifuddin dari SMK Negeri 1 Pawang. Perkenalkan, saya Rahayu dari SD Negeri 2 Seret, Kecamatan Madukara. Perkenalkan, saya Hani Mafiroh dari SD Negeri Rejasari. Perkenalkan, saya Donas Putra Damaina dari SMP Negeri 1 Pakedongan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Hani. Gimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Hani gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak, senang hari ini nih. Ya Pak Arif, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Arif ya. Jadi yang pertama nanti kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan digunakan hari ini. Ya Bu, siap Bu. Ya, nanti pada saat Pak Arif melakukan coaching, nanti saya akan mengamati dan juga menilai tentang rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, terus kemudian nanti saya juga akan mengamati apakah Pak Arif sudah menggunakan pertanyaan berbobot dan bagaimana reaksi atau tanggapan coachingnya terhadap pertanyaan yang Pak Arif ajukan. Oke, siap Bu. Ya. Nah, nanti juga jangan lupa nanti Pak Arif itu gunakan prinsip coachingnya digunakan ya, di antaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Yang pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak Arif pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan diantaranya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, ya. Terus kompetensi spesifik yang ingin Pak Arif kembangkan? Untuk kompetensi spesifiknya, saya akan mengembangkan mendengarkan secara aktif, kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti pertanyaan yang berikutnya, indikator yang bagaimana yang Pak Arif ingin kembangkan pada coaching kali ini? Indikator yang saya akan kembangkan untuk coaching adalah saya ingin coaching itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh iya. Oke, Pak Arif, untuk observasi kali ini saya kira cukup. Silakan nanti Pak Arif lanjutkan untuk sesi coachingnya. Semoga lancar. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yayu. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Bu? Kok kelihatan lesu sekali hari ini? Ada Saya sehat Pak, alhamdulillah. Cuma emang seperti itu Pak, saya sedang ada permasalahan, makanya saya kesini pengen curhat sama Pak Arif Pak. Oh gitu. Apakah Pak Arif punya waktu buat saya 15 menit atau 10 menit untuk mendengarkan cerita saya Pak Arif? Ya Bu, hari ini kebetulan saya sudah selesai ngajar, lagi istirahat, lagi santai, nggak apa-apa Bu. Begitu ya Pak Arif ya, saya kesini kan ingin cerita banyak gitu ya Pak. Harapannya setelah saya curhat dengan Pak Arif ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Pak Arif. Seperti Oh itu. iya, jadi gitu ya Bu. Nanti setelah sesi diskusi ini kira-kira yang Bu Yayu inginkan itu apa? Harapan saya setelah saya ketemu Pak Arif itu ya bisa menemukan solusi daripada apa yang menjadi pikiran saya seperti itu Pak. Ya. Kira-kira permasalahannya apa ya Bu? Coba Bu Yayu ceritakan, boleh saya tahu? Ya begini Pak Arif, akhir-akhir ini kan anak-anak di kelas itu ternyata luar biasa sekali ya Pak ya. Mereka tidak mau disiplin dalam hal pakaian, penampilan dan lain sebagainya. Intinya anak-anak itu nggak disiplin Pak, seperti itu. Apakah permasalahan itu terjadi di semua kelas atau hanya kelas Bu Yayu saja? Itu sih sebenarnya hampir semua kelas ya Pak yang seperti itu, dan mayoritasnya itu adalah anak laki-laki Pak, seperti itu. Oh iya. Terus
respon Bu Yayu sendiri menanggapi permasalahan itu gimana? Untuk respon saya sih sebenarnya saya sudah capek ya Pak, sudah lelah dengan kondisi anak-anak yang seperti itu Pak. Udah capek ngajar ya, capek dengan anak-anak yang seperti itu juga ya Pak Arif ya, seperti itu. Kemudian respon anak-anak gimana Bu? Untuk respon anak-anak sih sebenarnya sudah saya bilangin ya Pak, saya sering kali tegur mereka agar sesuai dengan kesepakatan kelas ya Pak yang sudah dibuatnya. Tetapi anak-anak ngulang lagi seperti itu. Dibilangin iya Pak, tapi 2 hari 3 hari seperti itu lagi, seperti itu Pak Arif. Jadi upaya yang sudah Bu Yayu lakukan itu Bu Yayu sudah membuat kesepakatan kelas ya Bu ya? Iya betul sekali Pak Arif. Saya sudah membuat kesepakatan kelas Pak, tetapi ternyata kesepakatan kelas itu tidak serta-merta berlaku buat mereka Pak. Jadi anak-anak itu merasa kesepakatan kelas itu dilanggar ya, tidak apa-apa seperti itu Pak. Sehingga mereka seenaknya saja untuk melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat seperti itu Pak Arif. Ya. Jadi Bu Yayu itu sudah melakukan langkah untuk mengatasi permasalahan itu. Iya Pak Kan Arif. tapi langkah yang Bu Yayu lakukan itu kelihatannya kan belum efektif. Ya. Kira-kira langkah selanjutnya nih yang mau Bu Yayu lakukan itu apa? Untuk upaya untuk yang akan saya lakukan sih, saya mau membuat keyakinan kelas seperti itu Pak. Mungkin dengan keyakinan kelas yang saya buat akan membuat anak-anak itu jauh lebih disiplin lagi ya Pak ya. Dan apabila kalau kesepakatan kelas itu nggak berhasil, saya akan melakukan segitiga restitusi begitu Pak Arif untuk permasalahan-permasalahan anak seperti itu. Oh, segitiga restitusi. Iya betul sekali. Iya, bagus sekali Bu, itu langkah yang Ibu pilih untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi membuat keyakinan kelas, kemudian melakukan segitiga restitusi. Ya, saya tunggu kabar baiknya Bu. Ini Ibu sudah melakukan langkah yang luar biasa, dan kira-kira kapan Ibu itu mau melakukan eksekusi langsung? Iya. Ini setelah saya bertemu Pak Arif, saya pulang ya Pak ya, sudah menceritakan permasalahan saya dengan Pak Arif. Insya Allah untuk actionnya saya akan melakukan secepatnya. Mungkin bahkan besok saat saya masuk kelas tersebut, saya bisa melakukan action di situ Pak, seperti itu Pak Arif. Ya, luar biasa Bu Yayu, ternyata beliau sudah menemukan dan mau langsung mengeksekusi ya Bu ya. Ya, next mungkin ke depan kita nanti saya ketemu lagi Bu. Insya Allah Pak Arif. Nanti saya pengen ngerti progres yang sudah Ibu lakukan itu seperti apa perkembangannya ya Bu ya. Siap Pak Arif, siap. Terima kasih Pak Arif, monggo. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Ani. Ya Pak Arif, tadi saya sudah melakukan observasi terhadap Pak Arif. Sebelum penutupan, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Pak Arif. Boleh Bu, silakan. Ya. Yang pertama itu apa saja yang sudah dilakukan Pak Arif sebagai coaching terkait indikator yang sudah diinginkan? Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dari alur cerita itu saya bisa menggali permasalahan yang dihadapi coaching. Seperti itu. Ya. Menurut saya memang tadi Pak Arif sudah sangat bagus dalam berperan sebagai coachingnya, sudah sesuai dengan alur tirtanya dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Rahayu sebagai coachingnya di sini. Nah, sehingga tadi saya amati Bu Rahayu itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi secara tidak langsung seperti itu ya Pak. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi apalagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang saya kembangkan ya mencoba menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, oke. Baik Pak Arif, sepertinya untuk pasca observasinya cukup sampai di sini. Semoga lain kali kita bisa melakukan coaching lagi nih Pak ya. Ya, siap Bu. Terima kasih Pak Arif. Ya, sama-sama Bu Ani. Ya, terima kasih. Terima kasih.